Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kan? Jadi hari ini kita sudah 7 hari puasa, dari tanggal 12 dan hari ini tanggal 19 ya, 7 hari. Yeay. Nah, jadi selama 7 hari itu kita sudah melewati berbagai ibadah dalam bulan puasa, seperti sahur, berbuka puasa, sholat tarawih, dan sebagainya. Nah, cuman di dalam bulan Ramadan ini kita melakukan ibadah tersebut. Nah, setiap ibadah yang kita lakukan di bulan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini menjadi kesempatan bagi semua umat muslim yang ada di dunia ini untuk meningkatkan ibadah dan mempertebal keimanan. Video ini saya buat sebagai bentuk rasa syukur saya karena saya masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini terdapat banyak sekali keutamaan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Nah, di sini saya akan merangkum beberapa keutamaan. Keutamaan bulan puasanya sangat banyak ya guys, tetapi saya akan merangkum beberapa keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Saya akan merangkum 10 keutamaan di bulan suci Ramadan. Oke dan yang pertama, bulan pengampun dosa. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ternyata sholat tarawih yang kita kerjakan di setiap bulan suci Ramadan itu juga dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa berpuasa dan melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maaf guys, jadi tadi tuh videonya sempat kejeda karena berbuka puasa dulu, terus mandi, sholat taraweh, jadi kostumnya berubah dan tempatnya juga berubah. Lanjut. Yang kedua adalah pahala yang berlipat ganda. Jadi, amalan-amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, pahala umroh pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, bulan yang penuh berkah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasal, dan Al-Baihaqi. Nah, keutamaan bulan suci Ramadan ini juga memberikan keberkahan buat pedagang-pedagang dalam perekonomiannya. Keutamaan bulan puasa ini memang benar-benar sangat spesial guys. Yang keempat, bulan diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata kemuliaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan termasuk bagian dari rukun Islam. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, keutamaan dari bulan suci Ramadan ini adalah bulan terkabulnya doa.
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya 3 orang yang doanya tidak ditolak adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, keutamaan yang ketujuh adalah adanya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini akan hadir di malam-malam terakhir dan ganjil pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kenapa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Itu karena pada 10 malam terakhir itu Allah menurunkan Al-Quranul Karim. 8. Jika kita puasa sebulan, maka pahalanya senilai puasa 10 bulan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu, berpuasa selama 6 hari sesudah Id atau Syawal, hal itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Nah guys, jadi jika kita udah melakukan puasa selama bulan Ramadan, kita disunahkan untuk melanjutkan puasanya guys. Nah, nama puasanya itu adalah puasa Syawal. Puasa Syawal itu hukumnya sunnah. Nah, jika ingin menunaikan ibadah puasa Syawal ini, kita bisa melaksanakannya pada tanggal 2 sampai 7 Syawal. Nah, perlu diingat nih guys. Jadi, pada tanggal 1 Syawal itu umat Islam diharamkan untuk berpuasa. Jadi, misalnya kita mau menunaikan ibadah puasa Syawal, kita harus melaksanakannya dari tanggal 2 Syawal. Yang ke-9, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Nah, udah jelas ya guys, di bulan puasa ini Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Nah, jadi di bulan inilah menjadi kesempatan kita untuk banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah, berlomba-lomba untuk beribadah. Nah, bulan ini tuh benar-benar sangat spesial guys. Nah, yang terakhir nih guys, yang ke-10, setan itu dibelenggu atau diikat. Nah, karena para setan-setan itu dibelenggu atau diikat, sehingga ibadah yang dilakukan oleh umat muslim itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi, para setan tidak bisa lagi nih menyesatkan para umat muslim di bulan Ramadan. Aman kita. Nah, jadi nggak ada alasan lagi nih buat umat Islam malas-malasan buat ibadah. Kan setannya udah dikurung. Oh ya guys, semangat ibadahnya dan semangat tarawehnya. Kalau kamu tim mana nih? Kamu tim taraweh bolong-bolong rakaatnya, atau tim taraweh yang setengahnya taraweh, setengahnya pulang, atau tim taraweh yang sampai selesai nih guys? Semoga kita semua termasuk tim yang sampai selesai tarawihnya. Hehehe. Guys, sorry guys, jadi dari tadi tuh pindah-pindah tempat guys. Nah, ini tadi tempatnya tadi di kue-kue kan. Nah, sekarang tempatnya di minuman-minuman. Oke guys, terima kasih. Jadi segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat untuk diriku sendiri dan buat yang nonton ya. Kalau ada yang nonton, kayaknya tidak ada yang nonton lah. Memang ini video-video yang aku buat tuh memang khusus untuk reminder me. Lebih ke gimana ya, untuk jadi pengingat untuk diri sendiri, sama buat jadi kenangan. Misalnya nanti suatu hari nanti bisa ditonton lagi dan melihat kedegilan ya. Oke guys, terima kasih. Semoga di puasa kali ini kita bisa mengambil keberkahan, mengambil pelajaran, dan semoga di puasa kali ini kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.